Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlia Amelia Putri dari Pendidikan Ekonomi kelas 4A dengan NIM 12106212994. Pada video kali ini, saya akan mereview aplikasi pembelajaran yang bertujuan untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Yang pertama adalah pembelajaran menggunakan mobile learning. Jadi pada proses pembelajaran ini melibatkan perangkat mobile seperti smartphone. Salah satu contoh aplikasinya adalah Duolingo. Duolingo ini adalah aplikasi yang berbasis Android yang dapat meningkatkan keterampilan bahasa, baik dalam menulis, membaca, menerjemahkan, dan juga mendengarkan. May I? Kelebihan dari aplikasi Duolingo, yang pertama, Duolingo ini menggunakan gamifikasi. Maksudnya di sini adalah bisa membuat pembelajaran bahasa menjadi menyenangkan dan juga menarik, seperti memberikan penghargaan kepada pengguna berupa poin dan juga lencana karena menyelesaikan pelajaran. Yang kedua itu adalah Duolingo tersedia gratis di perangkat iOS, Android, serta juga web. Yang ketiga, pelajarannya yang singkat. Ini memudahkan pengguna untuk menyesuaikan pembelajaran bahasa ke dalam jadwal sibuk mereka. Yang keempat itu ada pengenalan suara. Yang kelima itu desainnya lucu dan juga menarik. Yang keenam, pembelajarannya yang adaptif. Yang ketujuh adalah fleksibilitas. Adapun kekurangan aplikasi Duolingo ini, yang pertama, tidak adanya program sertifikasi. Yang kedua, aplikasi ini bagus untuk belajar bahasa dasar, tetapi jika untuk tingkat lanjutan, aplikasi ini tidak efektif. Yang ketiga itu, pembelajarannya yang ingin diulang, sehingga membuat para pengguna mudah bosan. Yang kedua adalah pembelajaran menggunakan media sosial. Media sosial merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan pada zaman sekarang, dan bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran. Ada beberapa contoh media sosial yang dapat dijadikan sarana pembelajaran. Yang pertama adalah Telegram. Telegram ini merupakan salah satu aplikasi yang membantu guru berkomunikasi lebih menyenangkan dan juga inovatif dalam memberikan materi untuk para peserta didiknya.
Adapun kelebihan dari aplikasi Telegram ini yang pertama adalah ukuran pengiriman file yang besar. Guru dapat mengirim file-file yang besar seperti video pembelajaran dan juga berkas-berkas. Yang kedua itu mudah diakses. Yang ketiga itu jumlah anggota yang banyak. Di dalam Telegram ini bisa memuat sekitar 30.000 orang. Yang keempat adalah memori penyimpanan yang besar. Telegram ini memiliki memori penyimpanan yang besar berbasis cloud, dapat menghemat memori internal ponsel. Yang kelima, data yang tersimpan rapi. Yang keenam, bisa update status. Yang ketujuh, terdapat fitur chatbot. Adapun kekurangan dari aplikasi Telegram tersebut adalah yang pertama, tidak adanya grup video call. Yang kedua, munculnya iklan-iklan pinjol dan juga grup pinjol. Yang ketiga, jika tidak hati-hati dan tidak mengawasi anak dalam menggunakan aplikasi ini, akan mudah terakses video-video yang seharusnya tidak bisa ditonton oleh anak-anak. Adapun contoh kedua yaitu WhatsApp. WhatsApp ini adalah aplikasi berkirim pesan dan panggilan yang sederhana, aman, dan juga reliable. Dan juga biasa digunakan untuk berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Adapun kelebihan dari aplikasi WhatsApp yang pertama, tidak harus login terlebih dahulu untuk mengakses WhatsApp jika nomor ponsel sudah terdaftar. Yang kedua, langsung terhubung dengan kontak pengguna WhatsApp yang lainnya. Yang ketiga, pengguna dapat bertukar kontak dengan pengguna lainnya. Yang keempat, dapat membagikan lokasi terkini. Yang kelima, dapat mengirim pesan ke banyak orang. Yang keenam, aplikasi ini tidak menguras kuota terlalu banyak. Yang ketujuh, guru dan siswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab dengan lebih rileks. Yang kedelapan, dapat melihat siapa saja yang sudah membaca dan siapa yang tidak aktif. Yang kesembilan, guru dapat mengirim dokumen, foto, audio, ataupun video sebagai materi pembelajaran kepada siswa melalui grup WA. Yang ke-10, guru dan siswa dapat melihat dan mengulang materi pembelajaran melalui HP dengan mudah. Yang terakhir, guru dan siswa dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Adapun kekurangan dari aplikasi WhatsApp ini yang pertama, banyak menggunakan penyimpanan internal ponsel. Yang kedua, anggota yang masuk terakhir tidak bisa mengakses dokumen atau gambar dari awal grup berdiri. Yang ketiga, jumlah anggota grup terbatas. Yang terakhir, tidak bisa mengirim file yang ukurannya sangat besar. Yang ketiga adalah pembelajaran menggunakan game. Pembelajaran berbasis game ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi game yang dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis permainan, kita dapat merangsang 3 bagian penting dari pembelajaran. Yang pertama itu adalah emosional, yang kedua adalah intelektual, serta yang ketiga adalah psikologis. Ada beberapa contoh dari pembelajaran berbasis game. Yang pertama itu adalah Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan, digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Platform ini adalah permainan pembelajaran.
Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Adapun kelebihan serta kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama, kelebihannya, suasana kelas dapat lebih menyenangkan. Yang kedua, anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Yang ketiga, anak-anak dilatih kemampuan motoriknya dalam mengoperasikan Kahoot. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak semua guru update dengan teknologi. Yang kedua, fasilitas sekolah yang kurang memadai. Yang ketiga, anak-anak gampang terkecoh untuk membuka hal yang lain. Yang keempat, terbatasnya jam pertemuan di kelas. Dan terakhir, tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur, menyusun, dan juga merancang pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Adapun contoh game dalam pembelajaran yang kedua adalah Quizizz. Quizizz ini adalah platform pembelajaran yang menawarkan berbagai alat untuk menjadikan ruang kelas menyenangkan, menarik, dan juga interaktif. Sebagai seorang guru, Anda dapat membuat kuis dan pelajaran yang digamifikasi, melakukan penilaian formatif, mengadakan aktivitas langsung, atau menugaskannya sebagai pekerjaan rumah, memanfaatkan laporan kinerja terperinci, dan juga banyak lainnya. Kelebihan dari aplikasi ini, yang pertama, bagi guru mudah untuk membuat soal. Yang kedua, perankingan siswa dengan mudah. Yang ketiga, koreksi otomatis. Yang keempat, review pertanyaan. Dan yang terakhir, soal yang berbeda setiap siswa. Sedangkan kekurangannya, siswa dapat membuka tab baru. Maksudnya di sini, siswa bisa masuk dengan akun lainnya jika siswa memiliki 2 akun email. Yang kedua, susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab baru. Yang ketiga, siswa bisa jadi akan turun peringkat walaupun dia sudah mengerjakan atau menjawab semua pertanyaan. Hal ini dikarenakan masalah waktu. Artinya, kecepatan siswa mengerjakan akan memperoleh nilai yang besar sehingga mempengaruhi peringkat. Dan yang terakhir,
akan menjadi kendala jika ada beberapa siswa yang terlambat bergabung. Yang ketiga adalah aplikasi Khan Academy. Aplikasi Khan Academy ini adalah sumber belajar gratis untuk siswa, guru, dan juga orang tua. Ia menawarkan pelajaran gratis matematika dalam bahasa Indonesia untuk SD atau pelajaran lain seperti IPA dan IPS dalam bahasa Inggris untuk TK hingga mahasiswa tahun pertama. Adapun kelebihan dari aplikasi ini, yang pertama, aksesibilitas dan juga gratis. Yang kedua, konten yang berkualitas. Yang ketiga, banyak pilihan kursus. Yang keempat, fitur-fitur unggulan. Serta yang kelima, konten dalam berbagai bahasa. Adapun juga kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama, terbatasnya pada pembelajaran mandiri. Yang kedua, terdapatnya kekurangan. Yang ketiga, terdapatnya pada materi yang tersedia. Yang keempat, tidak memberikan gelar. Yang terakhir, keterbatasan interaktif. Yang keempat adalah pembelajaran menggunakan layanan cloud. Pembelajaran berbasis cloud adalah salah satu platform revolusioner untuk sistem pendidikan. Dengan bantuan teknologi cloud, guru dan siswa dapat mengakses data dari mana saja, kapan saja. Platform ini memudahkan orang untuk belajar dari mana saja di dunia tanpa mengalami kesulitan apapun. Adapun contoh yang pertama adalah Google Drive. Google Drive ini atau biasa disebut juga sebagai penyimpanan cloud merupakan tempat penyimpanan semua file dan dokumen Anda yang tersimpan secara daring atau online. Saat masuk dengan akun Google, Anda dapat mengakses dokumen tersebut dari perangkat apapun. Adapun kelebihan dari Google Drive, yang pertama, sinkronisasi yang mudah dilakukan. Yang kedua, jumlah memori yang cukup besar. Yang ketiga, dapat menyimpan file dalam berbagai format. Yang keempat, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, mampu menyimpan file banyak format. Yang keenam, pemberitahuan perubahan. Yang ketujuh, pengaturan kolaborasi yang detail. Yang kedelapan, fitur pencarian yang kuat. Yang kesembilan, membuka dan melihat file dengan apapun. Dan yang terakhir, mendukung bagi pengguna Android. Adapun kekurangan dari aplikasi Google Drive ini, yang pertama, sangat tergantung pada jaringan internet. Yang kedua, backup data di PC masih belum optimal. Yang ketiga, potensi kehilangan data. Yang keempat, privasi dan juga keamanan. Yang kelima, ketergantungan pada akun Google. Dan yang terakhir, harga yang premium. Contoh aplikasi yang kedua adalah Gmail. Gmail ini adalah aplikasi email yang dilengkapi dengan alat atau fitur yang memungkinkan Anda melakukan tindakan pada email yang aman, berhubung dengan orang lain, mengatur kontak masuk Anda, dan memantau semua hal yang penting.
Adapun kelebihan dari aplikasi Gmail yang pertama, email menyediakan sarana komunikasi yang lebih cepat dan mudah. Yang kedua, berbagai folder dan subfolder dapat dibuat dalam kotak masuk surat. Yang ketiga, ini adalah sarana komunikasi yang efektif dan mudah karena satu pesan dapat dikirim ke banyak orang dengan cara bersamaan. Yang keempat, email ini sangat mudah untuk difilter. Yang kelima, email tidak hanya sekedar pesan teks. Yang keenam, email dapat dikirim kapan saja. Yang ketujuh, metode yang aman dan andal. Yang kedelapan, menyediakan fasilitas untuk mengedit. Yang kesembilan, fasilitas autoresponder dari email. Yang ke-10, email tidak memerlukan kertas apapun sehingga ramah lingkungan. Adapun kekurangan dari aplikasi Gmail ini yang pertama, kolom reply yang kecil. Yang kedua, tampilan yang terkesan monoton. Yang ketiga, manajemen email yang menggunakan label bukan folder. Yang keempat, adanya iklan dalam Gmail. Yang kelima, ada beberapa email yang salah dilabeli sebagai spam. Yang kelima adalah pembelajaran menggunakan augmented reality. Augmented reality atau disingkat sebagai AR merupakan salah satu teknologi yang menggabungkan objek virtual dengan objek nyata. Salah satu bidang yang menggunakan teknologi AR ini adalah bidang pendidikan, digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk membuat pelajar lebih memahami materi yang diberikan oleh guru. Salah satu contoh dari aplikasi AR yang pertama 3D Bear. 3D Bear ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi konten aplikasi 3D. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dan memberikan fitur-fitur yang kuat untuk menciptakan objek 3D yang rumit. Adapun kelebihan dari aplikasi 3D Bear ini yang pertama, aplikasi ini menyediakan berbagai alat dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat objek 3D dari awal. Yang kedua, selain membuat objek baru, pengguna juga dapat mengedit objek 3D yang sudah ada. Yang ketiga, setelah selesai membuat atau mengedit objek 3D, pengguna dapat dengan mudah berbagi karyanya dengan orang lain. Yang keempat, selain fungsi utamanya adalah sebagai aplikasi pembantu dan editing 3D, 3D juga bisa menyediakan konten edukatif tentang permodelan 3D dan teknik desain yang lainnya. Dan yang terakhir adalah aplikasi ini juga menyediakan fitur tambahan seperti efek tekstur dan pencahayaan yang dapat meningkatkan estetika objek 3D. Adapun kelemahan dari aplikasi 3D Bear ini yang pertama, ketergantungan pada aplikasi. Siswa harus mengandalkan aplikasi 3D Bear untuk mengakses objek 3D, dan jika aplikasi tidak berfungsi, pembelajaran dapat terganggu. Yang kedua, kurangnya konteks. Meskipun objek 3D dapat dilihat dengan jelas, siswa mungkin kesulitan memahami konteks penggunaan objek tersebut dalam situasi yang nyata. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.